Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena berkat dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati kami sehingga pagi ini kami Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kami dan menuntun setiap langkah kami. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan pagi ini saya akan berikan tema mengupayakan harta surgawi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum kita tentu berharap bahwa kita bisa memiliki harta yang cukup, bahkan mungkin berlimpah harta kita. Apakah itu harta yang berupa uang, harta yang berupa rumah, harta yang berupa mobil, atau berbagai bentuk simpanan di bank. Tidak sedikit orang yang hidupnya mengupayakan diri untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan tak jarang itu dilakukan dengan menguras segala tenaga, energi dan pikiran, dan segala kemampuannya untuk mewujudkan segala apa yang menjadi keinginannya. Ada beberapa hal mengapa orang melakukan itu. Pertama, karena dengan harta yang dimilikinya, orang tersebut memiliki jaminan atas hidupnya. Jaminan apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, apa yang ditempati, dan apa yang digunakan untuk kehidupannya untuk masa depannya. Yang kedua, orang melakukan itu karena memang dalam masyarakat secara umum seringkali kesuksesan, keberhasilan seseorang itu diukur dari berapa banyak harta yang dimilikinya. Semakin orang itu semakin berlimpah hartanya, semakin orang itu semakin dianggap sukses. Dan bahkan seringkali orang yang sukses secara duniawi itu seringkali lebih dihargai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian ajaran Tuhan Yesus tentang khotbah di bukit, kita akan memperhatikan dalam perspektif masa prapaskah. Rupanya Tuhan Yesus Kristus memiliki pola yang berbeda dalam hal memandang harta. Kita akan pelajari bersama firman Tuhan ini sesuai dengan perspektif Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengingatkan supaya murid-muridnya itu tidak mengumpulkan harta di bumi. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya, orang yang percaya itu mengumpulkan harta di surga. Mengapa demikian saudara yang kasih Tuhan? Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan hal seperti ini? Mungkin itu adalah pertanyaan yang ada di dalam hati kita ketika mempelajari firman Tuhan ini. Apa maknanya ini? Apakah itu berarti sebagai orang yang percaya
kita tidak boleh memiliki kekayaan, kita tidak boleh memiliki uang, atau kita tidak boleh memiliki rumah, kita tidak boleh memiliki tanah, mobil, atau perhiasan, atau harta benda yang lain. Tentu saja tidak seperti itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ini melalui ajarannya, Tuhan Yesus sebenarnya menyadarkan kepada para muridnya bahwa betapa rentannya apa yang dimiliki manusia di dunia ini. Ketika orang itu menggantungkan kepada apa yang ada di dunia ini, mengumpulkan itu artinya menimbun, dan kemudian membuat orang itu mengandalkan pada harta kekayaannya. Tuhan Yesus menyadarkan betapa rentannya apa yang ada di dunia ini. Dulu pada zaman Tuhan Yesus, kekayaan itu biasanya berupa pakaian, atau berupa logam, atau benda-benda berharga, atau juga berupa uang. Rupanya kekayaan dalam bentuk itu mudah rusak, karena bisa dimakan lengat, atau dicuri, atau juga bisa rusak karena sudah aus. Harus dipahami, karena pada zaman Tuhan Yesus, saat itu belum ada bank, belum ada kartu kredit, sehingga uang itu bisa dimakan lengat atau berkarat. Saat ini tentunya berbeda bentuk kekayaan orang. Mungkin dia tidak pegang uang kas, karena sekarang ini modelnya dengan cashless. Uangnya ada di bank banyak, atau di deposito dan sebagainya. Tetapi meskipun kekayaan dalam bentuk demikian yang dimiliki orang, tentu diakui bahwa kekayaan yang dikumpulkan itu tetap rentan. Banyak peristiwa menunjukkan betapa kekayaan yang dikumpulkan bertahun-tahun dengan mudah hilang begitu saja. Karena bencana mungkin, karena banjir mungkin, karena gempa atau pandemik. Orang bisa kehilangan kekayaannya. Kekayaan dikumpulkan bertahun-tahun dengan kerja keras hilang begitu saja. Karena kita terjebak pada investasi bodong misalnya, atau mungkin karena dicuri, atau karena ditipu orang lain. Kalau kita melihat bencana alam yang terjadi kemarin pada waktu banjir, begitu tidak berharganya harta benda, yang begitu mudah hanyut, begitu mudah hilang, begitu mudah rusak. Karena rentannya ini, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengumpulkan harta di surga. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa, saudara, tetapi mengajak kita untuk memiliki orientasi hidup tidak hanya pada apa yang ada di dunia ini, tetapi apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita kumpulkan di kerajaan surga. Karena harta di surga itu tidak mungkin dicuri, tidak mungkin dimakan lengat, atau tidak mungkin berkarat, karena kekal dan abadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, rupanya ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang hal ini, Tuhan Yesus juga menghubungkan antara harta dengan hati. Harta itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai dalam kehidupan seseorang. Dan rupanya hati kita juga sangat lekat dengan apa yang bernilai di dalam hati kita. Hati kita itu sangat lekat dengan harta kita, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya, Tuhan Yesus mengingatkan kita, sebenarnya apa sih yang berharga di dalam hidup kita? Setiap orang tentu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap yang bernilai itu jabatan, sehingga berjuang keras untuk meraih dan mempertahankan jabatan. Ada orang yang mungkin menganggap yang bernilai itu rumah, sehingga mereka mempertahankan mati-matian rumahnya. Ada yang menganggap yang bernilai itu keluarga, sehingga dia sangat bernilai dan berarti dalam keluarga itu, sehingga mengupayakan keluarganya dengan baik. Apa yang berarti dalam hidup kita? Disitulah letak hati kita.
Persoalannya adalah apakah sebagai pengikut Kristus kita juga menempatkan nilai-nilai kerajaan surga sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, sebagai sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita. Kalau nilai-nilai kerajaan surga yang diajarkan Tuhan itu berharga dan merupakan kehendak Tuhan, maka kita akan mau mengerahkan energi kehidupan kita untuk melakukan hal itu. Kalau kita menempatkan bahwa kerajaan surga itu sebagai yang bernilai, maka kita akan merelakan waktu kita, tenaga kita, bahkan apa yang kita miliki bagi berlangsungnya kerajaan surga melalui atau dalam kehidupan kita. Kiranya pada masa Prapaskah ini kita semakin mencari kehendak Tuhan, mengupayakan kerajaan surga yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dengan kemampuan kita, dengan tenaga kita, dengan apa yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan yang terbaik buat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami bisa menempatkan prioritas dalam hidup ini, Bapak. Kami sadar bahwa harta di dunia ini sifatnya hanya sementara. Tetapi kami, Tuhan, ajarkan tentang nilai-nilai yang kekal. Itu tentang kerajaan surga yang harus kami upayakan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau terangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk mewujudkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya.